Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, saya Raffi dari kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu. Di sini bersama dengan Komandan Kodim 1206 Putus Bau, yaitu Bapak Letkol Infanteri Masri Esos. Mungkin Bapak. Pada kesempatan kali ini, saya dan Pak Dandim yang kebetulan akan menjadi narasumber kami akan melakukan podcast terkait penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat di tahun 2025. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan. Tentunya tentang seputar penerimaan prajurit di tahun 2025 khususnya di TNI Angkatan Darat. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Mas Raffi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja sih sebenarnya yang penerimaan prajurit TNI di tahun ini. Seperti halnya tahun sebelumnya, setiap tahunnya TNI itu selalu membuka pendaftaran untuk pemuda-pemuda terbaik bangsa yang ikut bergabung bersama TNI. Di antaranya ada Taruna Akademi TNI, kemudian ada Sepapeka, dan khusus untuk TNI sendiri ada Bintara PK dan Tamtama PK. Nah, di mana untuk Tamtama PK ini yang saat ini sedang berlangsung atau sedang berjalan untuk pendaftaran. Demikian, Mas Raffi. Terima kasih Pak. Berarti yang akan menjadi dalam waktu dekat ini akan dibuka ataupun sedang dibuka itu adalah tentang penerimaan prajurit Tamtama PK. Ya, betul sekali. Baik, mungkin izin Pak Dandim untuk selanjutnya untuk jadwal pendaftaran kira-kira di tanggal berapa sampai Baik, untuk pendaftaran sendiri saat ini sudah dibuka. Ya. Pendaftaran bisa melalui online, yaitu pada tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025. Kemudian bisa mendaftar melalui website TNI AD yang telah dibuat. Nanti para pemuda ataupun adik-adik yang ingin bergabung bersama TNI dapat langsung datang, bisa langsung datang ke Kodim untuk mencari informasi, bisa juga lewat Koramil terdekat yang ada di wilayahnya. Sehingga nanti dari Koramil akan membantu mengarahkan terkait dengan persyaratan maupun ketentuan yang harus dipenuhi untuk sebagai calon siswa tamat TNI yang saat ini sudah dibuka. Siap, terima kasih Pak Dandim. Jadi bagi para pemuda yang mungkin di luar sana belum ada ataupun tidak di Jakarta, mereka mau langsung datang ke Kodim, bisa diterima Pak Dandim? Bisa, sangat-sangat bisa. Dan anggota kami yang ada di Kodim maupun di Koramil di wilayah Kabupaten Kapuas siap untuk membantu mengarahkan adik-adik untuk mendaftar menjadi calon presiden yang ada. Jadi Pak Dandim untuk selanjutnya, apakah pendaftaran ini khususnya penerimaan Tamtama PK TNI Angkatan Darat tahun 2025? Ya, terima kasih Mas Raffi. Memang ini kadang-kadang selalu menjadi pembahasan yang hangat. Orang kalau ingin masuk tentara harus bayar semacam. Jadi di sini saya tegaskan, pendaftaran TNI tidak dipungut biaya sama sekali. Ya, tidak dipungut biaya apapun. Baik itu dalam proses rekrutmen, pendaftaran sampai dengan tes, sampai dengan si calon ini dinyatakan masuk itu tidak dipungut biaya apapun. Namun apabila ya mungkin masyarakat atau mungkin calon ini atau yang keluarga menemukan atau mungkin ada terindikasi melihat ada yang mungkin oknum nakal yang mencoba memfasilitasi hal demikian, silahkan dilaporkan ke kita, dan saya jamin, saya dan tim 12 psikolog menjamin akan diproses, baik yang menyogok maupun yang menerima sokongan pasti akan diproses, dan si calon tersebut kita pastikan tidak akan bisa melanjutkan untuk menjadi prajurit TNI. Siap, terima kasih Pak Dandim. Jadi memang diinfokan bagi para pemuda yang mendaftar dari prajurit ini gratis 100% murni. Kalau ada yang minta tahu pun yang macam-macam bisa lakukan masuk ke Pak Dandim langsung. Ya, betul. Ini ada nomor kontak pengaduan ya, mungkin bisa dicatat nanti
apabila menemukan hal-hal demikian atau hal yang tidak pada prinsipnya, silakan menghubungi ke kontak person kami, yaitu ada nomor WA, bisa dicatat mungkin 082255707010. Saya ulangi lagi, 082255707010. Jadi kalau memang di lapangan atau mungkin ada nanti calon siswa menemukan atau ada terindikasi hal demikian, silakan dilaporkan. Kita menginginkan penerimaan ini yang jujur dan bersih, sehingga harapan kita TNI AD juga akan memperoleh prajurit yang handal, yang berkualitas dan berdedikasi tinggi dalam sekian masa. Terima kasih Pak Dandi. Itu pengingat bagi teman-teman untuk melapor ke nomor tersebut jika ada hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam hal ini, dalam hal penerimaan ini, ada kalau dari Kodim 12 itu sebenarnya agar para calon-calon prajurit ini, calon-calon siswa bisa lulus dengan maksimal, dengan sempurna. Baik, terima kasih. Sakti, mungkin selama ini banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui. Sebelumnya di Kodim itu kita sudah menyiapkan tim. Jadi ada anggota kita yang kita siapkan untuk membina para calon-calon siswa ini. Jadi apabila ada dari pemuda-pemuda yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon TNI, dapat datang ke Kodim, dapat bergabung ke Kodim. Di mana di sana akan ada kita buat pembinaan, ya yang pertama adalah pembinaan jasmani. Kenapa kita membuat jasmani? Karena kita tahu modal dasarnya seorang pendidikan jasmani harus prima, gitu, harus fisiknya harus bagus. Jadi kita akan ada pembinaan jasmani di sana, sehingga mereka tahu apa sih sebenarnya tes-tes yang akan dilaksanakan pada saat tes jasmani. Mungkin orang tahunya hanya lari saja, padahal dalam Garjas itu tidak hanya lari, dan lari pun ada waktunya. Contohnya lari 12 menit minimal harus mendapat berapa meter sehingga dia mendapat nilai yang maksimal. Tidak hanya lari. Kemudian juga ada Garjas P. Bagaimana sebenarnya push up yang benar yang dihitung? Bagaimana pull up yang benar yang dihitung? Itu yang kadang-kadang masyarakat awam tidak tahu. Dia tahunya hanya saya fisik saya bagus, tapi targetnya berapa? Coba tidak tahu. Push up saya banyak, tapi benar tidak gerakannya. Itu yang kadang-kadang tidak diketahui. Kemudian juga kita apabila ada calon siswa yang kita bina itu kita akan mengatakan, contohnya sebelum dia mengangkat tes, kita akan arahkan untuk melakukan konsultasi kesehatan sehingga bisa dicek awal, ya, dan kita cek up manakala si calon siswa ini mungkin ada kendala di kesehatan. Jadi jauh-jauh hari sudah bisa berobat. Nah, sehingga harapannya nanti ketika dia tes, dia tidak ada kendala dengan masalah kesehatannya. Dan jasmaninya juga bisa memenuhi standar yang diharapkan. Demikian juga untuk pembinaan lain. Jadi ini adalah kesempatan yang cukup baik bagi adik-adik ataupun para pemuda yang ingin bergabung dengan adik. Silakan datang ke Kodim, karena kami di Kodim ada tim, ya, kami siapkan anggota-anggota khusus untuk membina para adik-adik sekalian sehingga adik-adik bisa meraih cita-cita yang diharapkan untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Ya, terima kasih Pak Dandi. Bahkan ini saya baru tahu Pak Dandi ini begitu lengkap, begitu maksimal persiapan dari Kodim 12 untuk mengusia Pak Dandi, dari mulai adanya pembinaan jasmani, ada konsultasi kesehatan dan pembinaan dengan lainnya. Jadi masyarakat memang ya masih awam, masih tidak ada gambaran bagaimana tes segala macam, datang ke Kodim untuk pembinaan. Jadi ketika nanti dari tes mereka bisa secara maksimal berarti. Ya, harapan kita demikian. Terima kasih Pak Dandi. Terakhir Pak Dandi, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Pak Dandi untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin bergabung menjadi prajurit ataupun calon siswa Pak Dandi. Baik, saya menitip pesan kepada adik-adik ataupun para pemuda yang khususnya ingin bergabung bersama kami di TNI Angkatan Darat. Yang pertama, selalu jaga kesehatan yang baik, ya. Kemudian jaga fisik, jangan aneh-aneh, ya. Jangan ada terlibat perbuatan hukum,
Karena apabila cacat hukum tentunya tidak akan bisa untuk mendaftar ataupun bergabung bersama negara. Ya. Siapkan sebaik mungkin sehingga pada saatnya Anda bergabung bersama kami, Anda sudah siap. Ya. Pesan saya, mari bersama-sama bergabung bersama kami dalam penerimaan prajurit TNI AD khususnya di tahun 2025 ini dengan gratis tentunya tanpa dipungut biaya apapun. Demikian. Siap. Terima kasih Pak Randy. Pada kesempatan kali ini saya melakukan podcast dengan Komandan Kodim Direktur Infanteri Masih Resos membahas tentang beberapa hal dari mulai penerimaan pendaftaran khususnya di tahun ini yang sudah dibuka, yaitu adalah penerimaan taruna PKK tahun 2024 dengan jadwal pendaftaran itu dari 23 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025. Media itu bisa secara online ataupun bisa datang langsung ke Kodim. Lalu kita juga menekankan di sini tanpa adanya pungutan biaya dalam pendaftaran. Kemudian tadi ada upaya-upaya juga yang disebutkan oleh Pak Randy terkait penerimaan ini agar bisa mendapatkan pembinaan pelatihan jasmani untuk memaksimalkan penerimaan pendaftaran sama mereka yang pada tahun 2020. Lalu tadi di terakhir kita dapat pesan-pesan dari Pak Randy bagi anak muda yang ingin mendaftar agar kemudian juga semakin semangat mendaftar dari calon prajurit. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini Pak Randy. Ini di lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita bahas hal lain pada yang hobi kita Pak Randy. Terima kasih Mas Raffi. Sehat, Tetap sehat, tetap semangat. karena bahagia. Ya. Yang itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin Bapak Ibu, anak-anak muda di luar sana untuk segera bergabung ataupun segera menanyakan jika ada pertanyaan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.